Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kami akan sedikit menjelaskan bagaimana kedudukan salat dalam Islam, ya. Kita tahu ya bahwa di antara dari rukun-rukun Islam yang 5, Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya menyampaikan bahwasanya salat ini adalah tiang dari Islam ini, ya. Ketika Nabi SAW bersabda, Rasul Amr al-Islam, ya, puncak segala urusan itu ada di dalam Islam. Dan kata Nabi SAW, wa amuduhus shalah, dan tiangnya Islam itu adalah salat, ya. Jadi diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW bahwasanya tiang dari keislaman seseorang itu adalah salatnya. Maknanya bahwasanya jika mereka tidak menegakkan salat, tidak mengerjakan salat, artinya mereka diibaratkan bangunan Islam ini maka tanpa tiang-tiang penyangga, dan tentu bangunan tersebut akan roboh. Maka demikian pula dengan agama seseorang. Ketika ia mengatasnamakan dirinya sebagai seorang muslim, kemudian ia tidak mengerjakan salat, maka ini adalah diantara kekeliruan dari umat Islam. Kemudian juga begitu pentingnya salat ini, kita bisa melihat dari sejarah pensyariatan salat ini. Ya, hampir semua kita katakan syariat Islam datang atau disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi untuk salat ini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil nabinya, ya. Langsung memanggil nabinya sampai naik ke langit ke-7 menyampaikan tentang perintah salat ini. Dan ini dipahami dalam urusan-urusan dunia pun, ketika seorang pemimpin, petinggi ingin berurusan dengan seseorang dan urusan itu sangat penting, tidak melalui perantara, langsung dipanggil orang itu. Begitu pentingnya urusan. Nah, bagaimana lagi dengan urusan Sang Khalik, urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita saksikan dari bagaimana pensyariatan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama dahulu mereka benar-benar menjadikan salat ini sebagai ukuran, sebagai ukuran, ketika mereka ditimpa ujian yang menyedihkan atau mungkin membuat mereka susah, tidak ada yang mereka koreksi. Yang mereka koreksi adalah bagaimana salatnya. Maksudnya apa? Bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali, awwalu ma yuhasabu bihi alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat atas seorang hamba adalah salatnya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika salatnya baik maka dianggap baik seluruh amalannya. Ketika salatnya ini tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengecek salat sunnahnya. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita tidak usah terlalu melebar jauh. Kita mulai dari keluarga kita, kita ingatkan anak-anak kita sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di umur yang wahum abna, kata mereka di usia anak-anak yang umurnya sab'i sinin, yaitu umur 7 tahun. Kita perintahkan anak-anak kita untuk salat. Ketika azan berkumandang, kita perintahkan mereka. Yang di rumah kita ingatkan mereka supaya salat. Wadribuhum, bahkan boleh dipukul ketika usia mereka sudah sampai 10 tahun. Ini begitu pentingnya salat, padahal di 10 tahun itu mungkin belum balik, tetapi sudah boleh diizinkan untuk diperingatkan agar mereka kemudian sampai usia balik mereka kemudian terbiasa dan menanamkan dalam dirinya begitu pentingnya salat ini, dalam agama Islam. Sekira demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya sebagaimana doa-doa para nabi. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi